Tiba-tiba Sananta, tiba-tiba Sananta, tiba-tiba Sananta, tiba-tiba Sananta. Ramadan tiba, tiba-tiba, tiba-tiba Sananta, tiba-tiba Sananta, tiba-tiba Sananta, tiba-tiba Sananta. Tiga gol ke gawang Vietnam di Hanoi dari timnas Indonesia berujung 3 poin dan 1 kemenangan menuju kualifikasi ketiga untuk Piala Dunia 2026. Famos. Let's go. Famos yang LFG ya? LFG. Let's fucking go boys. Jerry Arvino, Rossi Vinsat, Tio Utomo dan juga Waldo yang pakai sendal. Waldo yang nggak tahu siapa ya, banyak dia nggak tahu ya. Banyak yang tahu. Oh nggak tahu Tanto Yahya lu tadi kan? Jack Omboy juga gak tahu ya kan. Lu bilang Belum Tanto Yahya Benjen siapa? nggak tahu. Lu bilang Tanto Yahya siapa? Pebulu tangkis gue kira. Tonton Yahya bro. Tangannya gini. Itu Tontowi Ahmad. Oh beda ya? Owi. Beda, Owi. Jadinya kayak Wadlopedia ya jadinya. Wiki Wadlopedia, Iya. Wadlopedia. Tapi gimana Dok? Lo siapa tahu ada fans timnas Vietnam nonton nih, lo pengen ngomong apa ke dia? Apa kok fans timnas coba. Vietnam ya? Iya, Ada ke nonton Vietnam deh, yang dukung Iya. Vietnam atau yang meragukan timnas Indonesia boleh tuh. Terutama banyak yang ngatain, oh ini timnas Belanda gitu ya. Padahal kita menunjukkan kalau kita tuh emang tim, bukan dong, emang benar-benar timnas Indonesia bro. Dari kelihatan dari permainannya ya kan. Bahkan si yang ngegolin tuh Tom Haye ya. Tom Haye yang asis ya. Tom Haye asis. Dia kan juga bilang kalau misalnya saya ini berdarah saya ini dada saya Garuda Indonesia gitu kan. Jadi emang Indonesia mah. banget. Garuda Indonesia pesawat bro. Pesawat. Sorry. Ini Garuda Itu Indonesia pesawat. merek, emang placement di sini, tapi bisa juga. iya. Bisa juga. Ya siapa tahu Garuda Indonesia mau Garuda sponsori kita untuk Indonesia. tur ke kota-kota besar Indonesia ya. Itu Tato. bridging gua sekarang itu bridging gua. Enggak, lu salah. Bridging bro. Siapa tahu nanti ini ada mau mini figur pesawat Garuda Indonesia di sini kan. Dada gua Garuda Indonesia. Ya ini Airbus-nya nih. Airbus Dreamliner. Ini black box-nya. Black box anjing. Nggak gimana? Lo ada sewor juga nggak? Biasa kan lo Ya kita untuk yang meremehkan kita. silakan lah ya, mereka emang punya lapangan bagus tapi permainan kita lebih bagus. Emang lapangan kita nggak bagus? Bagus. Oh. Bagus. Iya. Cuman lagi jelek aja kemarin. jelek aja. Iya, kemarin lagi jelek ya. aja. Gimana Tio ngelihat Vietnam Indonesia? Ya kira gue senang ya ngelihat ini lebih ke membuktikan bahwa kayak sawaran dilemparkan oleh pemain Vietnam tuh nggak ngaruh ya. Zaman sekarang tuh udah gak peduli lagi kayak gitu-gitu. Yang di lapangan adalah yang di lapangan, bukan yang sebelum lapangan. Iya, karena ada protes juga kan dari pemain Vietnam namanya Do Hung Dung ya. Lemparan Do Arhan Hung Dung ini bukan Nguyen ya. Ada nama lain nih. Do Hung Dung kapten timnasnya by the way. Dia protes katanya Indonesia menang itu di first leg. Itu dipakai lemparan throw in-nya Arhan yang katanya curang. Karena maju sampai 10 meter buat ngelempar. Di 10 Ya meter. kalau curang ya kan wasit ada wasit ya. Buat apa bayar wasit mahal-mahal kalau ujung-ujungnya. Tapi aturan dari mana gak boleh? Iya makanya. Tapi mereka juga tadi ngelakuin padahal. Iya, Mereka juga contoh, ngelakuin loh. nggak berhasil. Kamu tuh berhasil, bukan menuki ke gawang, tapi kamu melambung ke atas, melambung tinggi. Tahu nggak lagunya? Terbang jauh. Dia tahu kalau itu. Itu old style bro. Apa ya Jack Omboy nggak Klasik tahu? bro, gue tuh klasik. Meriam Belina emang siapa? Meriam Belina. Gak tau. Nah, Gitu Serenitas tau gak? Gitu Serenitas. Gak tau. Lu udah tahu PSSI kepanjangannya belum? Udah. apa? Apa ya? PSSI Persatuan. Dosa kalau nggak tahu. usah. Aduh parah. Abis sih kalau komentar lu. Ini kalau misalkan apa yang trivia kita sama Regista itu bawa Waldo, udahlah nggak ada harapan, kelar ini gua. pokoknya nggak ada Iya. harapan. Bukan football genius sih, Enggak. football jenaka. Ros, tapi kalau udah secara teknis ya, sebenarnya 3 pertemuan terakhir termasuk game ini itu dari set piece. Di Piala Asia Iya. penalti, kemarin dari throw in, sekarang gol pertamanya yang mana pasti membuka keran Indonesia gitu. Iya. Itu dari corner kick. Corner kick. Gitu. Ini ada hubungan nggak dengan set piece Indonesia? Sebenarnya kalau gue jadi Vietnam tuh
mungkin bakal sebel banget ya ngelihat Indonesia anjing menangnya kok kayak gini sih. Kalau menangnya pakai cara gini melulu, cuman kan mereka nggak bisa nyalain kita juga yang di Piala Asia emang udah jelas narik kan. Rafael Struijk ditarik di dalam kotak penalti kaosnya. Terus kemudian yang kedua lemparan ke dalam Arhan ya kemarin di GBK itu, dan menurut gue ada satu analisis menarik kemarin yang gue baca, gue lupa siapa yang bilang di di Twitter. Jadi pada intinya salah satu kelemahannya Vietnam itu mereka nggak bisa memposisikan pemainnya dengan baik ketika ada chaos di dalam kotak penalti gitu. Nah, mungkin ketika lemparan ke dalamnya Arhan itu terjadi, mereka udah antisipatif tuh. Wah, nih bisa bahaya nih segala macam. Nah, di situ kemudian kehilangan composure dan dianalisis lah posisi pemain-pemain Vietnam di situ. Ada 4 orang ngumpul ngapain di satu area gitu kan, sementara ada beberapa area kosong. Nah, ketika bola sampai ke dalam kotak penalti, mereka panik dan bola jatuh ke kaki Egy yang posisinya bagus banget di depan gawang gitu. Jadi terjadilah gol itu. Jadi menurut gua kelemahan Vietnam itu pertama nggak bisa kontrol chaos di dalam kotak penalti, sama kemudian mereka nggak punya pemosisian yang oke gitu. Nah, gua ngelihat sebenarnya di pertandingan yang tadi yang kita menang 3-0 itu ada 2 gol yang tipenya sama sebenarnya. Gol pertama sama gol ketiga gitu. Gol pertama sama gol ketiga itu jelas banget Vietnam tuh kayak panik di dalam kotak penalti ya kan. Jadi ada sepak pojok dilempar ke dalam box gitu ya, ditendang ke dalam box. Terus kemudian mereka nggak ngerti harus ngadepinnya bagaimana gitu. Dan kemudian terjadilah kedua gol Indonesia itu. Yang pertama tadi lewat siapa ya? Yang pertama tuh gue lupa. Pertama tuh si Jezes terus sama yang terakhir sama Ramadan Sananta gitu kan. Itu kan juga kemelut sebenarnya. Terus posisi Sananta bagus, udah tinggal cocor aja bola ke dalam gawang gitu. Cocol sambel. Jadi emang menurut gue mereka nggak bisa mengontrol chaos di dalam kotak penalti itu kerepotan gitu. Jadi kalau misalkan Vietnam pengen memperbaiki diri ya mungkin satu mereka Rosier. ya mungkin ya. Itu Tadi tuh ada komen. Nggak sesuai dengan permainan timnasnya juga ya. Kayak kehilangan soulnya gitu loh. Iya. Jadi Kalau ada si Park siapa? Park Hang-seo. Park Hang-seo itu kan kelihatan tuh keras, kasar, udah gitu aja konsep lu mainnya. direct, kan? iya. Ini kayak enak. Sebenarnya memasukkan unsur possession football ke dalam Vietnam itu bukan sesuatu yang jelek, cuman yang hilang itu kemarin directness sama verticality-nya Vietnam yang selama ini jadi ciri khas mereka itu loh. Itu yang kemudian bikin Vietnam kayak ya ini bukan Vietnam yang kita kenal gitu. Sebenarnya ini ya kalau ngelihat kayak Vietnam era Park Hang-seo kan mengerikan gitu ya. Maksudnya permainannya jago, bagus, solid gitu, dan mungkin timnas lain mungkin termasuk Indonesia merasa wah ini lawan yang alot gitu. Nah, gue rasa Vietnam di bawah Trosier nih kayak ngelihat Indonesia STY ini sekarang dengan beberapa tambahan kayak Vietnam yang kita lihat gitu ya. Gue bingung, maksudnya selain dia pernah megang U23 Vietnam, maksudnya apa yang dilihat dari dia sih? Trosier tuh ketika Indonesia bermasalah mulu, maksudnya megang Kuwait ya. Iya. Qatar. Piala Asia Qatar itu Qatar kan kalah. bermasalah. Jadi maksud gue Udah 4 kali kalah berarti. iya, jadi kayak Qatar kalah 2-1, terus U23 SEA Games kemarin kalah juga, terus kemarin Vietnam 3 sekarang. kali nih. padahal 3 kali, sebelumnya 4 Vietnam kali. itu salah satu tim Asia Tenggara yang ditakutin karena pas Piala Asia juga berapa tahun lalu yang sebelumnya itu mereka lolos sampai knockout, terus juga sampai putaran selanjutnya kualifikasi Piala Dunia 2018 mereka lolos, tapi akhirnya kan juga kalah juga kan. Tapi maksud gue pencapaian mereka tuh sebelumnya tuh bagus banget dibandingkan nama yang sekarang. Jadi something wrong kalau menurut gue sih udah pecat aja, udahlah ganti. Maksud gue ya tadi kayak gue bilang kayak kan kalau misalkan lu datang ke dalam sebuah timnas gitu ya, lu pasti harus recognize dulu ciri khas sama karakteristiknya mereka seperti apa sebelum lu menerapkan game model lo ke mereka gitu. Jangan sampai itu hilang sama sekali gitu, karena menghilangkan strength atau karakternya sebuah tim kan nggak bagus juga ya. Ini bukan sebuah sebuah klub sepak bola gitu. Ini tim nasional yang emang talent poolnya tuh lu nggak bisa beli lah kadang-kadang gitu loh. Terbatas lah gitu. Jadi emang lu harus bisa memahami karakteristik mereka dulu, dan ketika itu udah lu pahamin baru mungkin bisa pelan-pelan ngadaptasin game model lo ke situ. Nah, itu menurut gue yang nggak terjadi sama Philippe Troussier. Ya, sebenarnya kalau misalnya ngomongin kan sebelum pertandingan ini balik lagi kayak orang pemain Vietnam tuh komplain kan, pemain Indonesia nih kalau kita lawan Belanda atau apa. Sebenarnya kalau kita mikir ke belakang, pemain Vietnam itu banyak banget tinggal di Amerika Serikat loh. Lee Nguyen yang di MLS gitu. Ya tapi mungkin karena birokrasi ribet juga, seharusnya mereka juga bisa seperti kita. Tapi kan mereka mungkin di birokrasi ribet dan akhirnya gak dapet. Jadi memang gue sempat bilang sama Rossi kayak, iya bener sih kalau kata mereka, kalau mereka bagus mereka gak bakal main di Indonesia. Mungkin bener, misalnya kayak ini bener juga. Tapi dengan pertandingan dari 3-0 tadi akhirnya ngejawab semuanya kayak,
ya akhirnya in your face banget nih di kandang lo, 3-0, main bagus, terus juga bermain efektif, dan akhirnya kayak nunjukin kayak ya udah lu jadi zaman sama kita, gak usah lah lu ngecengin kita, lu benahin diri lu sendiri aja dulu. Apalagi ini kan Ragnar tuh pakai HP-nya admin timnas Indonesia gitu kan, langsung dia ngerekam dirinya sendiri gitu kan. This is for Indonesia gitu-gitu, dan gua rasa akan jadi idola baru juga lah. Terutama kan namanya juga unik ya, gua rasa di font itu bagus deh. Ragnar. Kalau beri Orat jersey Mangun. Orat Mangun gitu bagus banget. Gue lihat Di jersey. itu juga kalau kita lihat tadi banget. ngelewatin banyak pemain Vietnam 3 orang. ada 3 apa 5 ya? Tiga. Iya, pokoknya ngelingin dia tanpa ngambil keputusan. Maksudnya nge-tackle juga nggak nutup juga nggak. Jadi maksud gue kayak pemain Vietnam tuh either mereka menunggu apakah Ragnar akan passing apa nendang, tapi ternyata Ragnar kalau lihat tangan ulang, Ragnar tuh seperti melihat dulu nih, ini ada siapa di Hoki sana. Caraka. Akhirnya dia tembak aja udah. Iya, Tolong. Martinelli banget. Dan itu emang posisi Martinelli. kalau jadi kiper emang agak sulit kalau posisi kayak gitu karena kan between your leg gitu kan. Walaupun sekilas kayak Justin Kluivert ya mukanya. Yeay. Tapi ternyata bagus Temennya banget Afif tuh. Safi itu. Temennya Afif. Afif. Ada orang di sini ya. Nah tapi ada juga yang bilang di sosmed gitu ya, apakah setelah 2 gol Vietnam kena mental? Oke. Gimana menurut lo? Gue sih ngelihatnya kena mental sih enggak ya. Justru gue ngerasa malah Vietnam ini pas ketinggalan 2 gol, lu bisa lihat ya gini. Kita bahas dulu babak pertama dulu kali ya. Oke. Babak pertama kan banyak yang bilang. Nonton lo emang? Oh gue nonton dong. Nonton kan nobar di sini Oh, iya, bro. iya, Kan iya, nobar bro. iya, iya. Enggak. Tapi babak pertama tadi. iya, Oh ada, itu kan ada. tuh yang pakai shawl tuh siapa tuh? Big Sam Aldridge. Oh bukan. Kok mana nih? Aldridge siapa? Allardyce. Allardyce sorry. Sam Aldridge. Siapa? Ngomong aja Lili tipe boy. Aldridge. Iya. Aldridge Bragis. Itu siapa lagi? Oh iya lu gak tahu ya, beda. Tahu gua. Ya cuman Udah, terus? balik lagi ya, maksudnya tadi kan pas di live juga Bang Rossi juga sempat Sama ngomongin kan. Aldridge. Ini tuh justru agak cukup dikagetkan karena Vietnam tuh malah justru nggak bisa ngontrol bola gitu. Iya. Bahkan sampai di persetengah lapangan mereka tuh mereka nggak bisa. Bisanya ngontrol apa? Bener-bener kontrol apa lagi nih kontrol. Ya udah gak usah. Jangan. Beda YouTube. Udah. Gimana mereka nggak bisa ngontrol permainan, mereka benar-benar kalau di pressing langsung kehilangan bola cepet banget. Di Indonesia tuh main pressingnya juga rapi banget. Hoki Caraka juga bisa jadi striker yang emang dia tuh cari pencari ruang atau emang distraksi di bagian lini depan gitu. Dan emang kelihatan banget gimana gol pertama itu dari umpan lambung dulu kan corner 1-0. Gol kedua langsung kelihatan gimana Vietnam bingung buat ngejaga Indonesia. Ya udah nih gue main compact nih, gue rapetin bagian tengah nih. Indonesia gimana caranya biar nggak bisa ngelakuin build up di bagian tengah. Well dari situ makanya tadi kan golnya si Oret Siapa? Ragnar, sorry. Maret Mangun. Bang Ragnar ya. Yes. Tiba-tiba Bang manggilnya. Akrab gua. Sama Bang Ragnar langsung di direct ke dalam dan itu menurut gua langsung ngebuat Vietnam tuh langsung 2-0 dan dari saat itu menurut gua setelah 2-0 itu justru gua ngerasa Indonesia temponya malah nggak seagresif tadi. Mereka ngelihat kayak Vietnam udah mulai bisa ngontrol pertandingan nih. Buktinya ada beberapa peluang juga Vietnam bisa masuk nembus ke daerah kotak penalti Indonesia gitu. Dan pada saat di babak kedua kelihatan juga kan maksudnya Indonesia juga mainnya menurun gitu. Gimana malah Vietnam yang bisa lebih banyak mengontrol bola, lebih banyak ngelakuin peluang. Mereka coba ngambil get in behind-nya defensive line Indonesia yang emang agak cukup high dikit, agak sedikit high lah. Dan itu ngebuat Vietnam agak menyulitkan Indonesia di babak kedua walaupun ya pada akhirnya kita nambah gol lagi dari Ramadan Sananta gitu. Betul. Ya tadi kita sempat ngelihat ada free kicknya Vietnam ya, itu yang nyaris banget tuh. Yep. Untungnya ada Hernando di sana bisa nyelamatin gitu. Cuma gue ngeliatnya kalau dari game tadi ya, kan kalau di game pertama waktu di Indonesia itu kan baru kick off tuh langsung Vietnamnya pressing gitu. Yep. Semua gitu kan maju semua serempak gitu kayak yang Indonesia lakuin waktu di Piala Asia setelah kick off. Nah tadi sih gue lihat di awal-awal emang udah gas dari awal. Terus ya emang kuncinya ketika gol pertama itu. Terus habis itu nggak lama gol kedua. Nah habis itu udah tuh bisa dibilang nggak terlalu nggak terlalu bisa berkembang juga Vietnam walaupun mereka menyerang terus ya lebih banyak dominan tapi
back Indonesia 3 jadi 5 tuh. Wingbacknya jelas turun dan rapat banget beberapa kali DM-nya juga dipersulit. tambah 2. Iya ditambah 2. Gue juga ngeliatnya gini di Dan babak mainnya counter abis itu kan. Betul. Di babak pertama tuh gue juga ngeliatnya gini. Tadi kan gue sempat singgung sebenarnya sedikit kayak gue bilang, ini tuh Indonesia rada memainkan peran seperti Arsenal lawan Liverpool sebenarnya. Di saat Vietnam mau coba passing ke tengah, Indonesia tuh baru ngelakuin pressing di tengah Fighting gitu. the press. Mereka tuh ngelakuin compactness-nya di bagian tengah. Itu ngebuat Vietnam makanya kan mainnya ke sayap terus gitu kan. Itu jadi gue ngeliatnya ya emang gak se-fluid kayak Michael Arteta, cuma maksudnya Michael Kok Michael sih? Mikel Arteta. Michael Schumacher. Michael Jordan. Apa Michael Mikel Dudikoff? Jordan. Siapa? Michael siapa? Mikel Arteta, kok gue Michael? Nggak, tapi itu bahasa Spanyol kan? Iya, Mikel. Katalan, maksudnya kalau Tapi tetap aja gue salah, enggak, itu gue tetap di sana salah. Mikel. Baske itu. Mikel. Kayak Yohan kan John kan maksudnya kan? Juan ya. Ya kan, Johan Laporta gitu kan. Kalau di Lengkap Inggris John depilan. gitu. Ya kayak gitu. Jadi Iya, lu bahasa Inggrisnya, Amerikanya. ya itulah. Tapi tetap aja salah gue. Michael Arteta. Mikel. Michael Dudikoff kali anjing. Olah Mikel. Jackson kali. Iya. Tapi apa Ros yang membedakan? Maksudnya kan kalau tadi dibilang tengahnya bisa menutup laju dari Vietnam gitu. Yang mana di game pertama ya di Indonesia beberapa hari lalu gitu ya. Ini nggak terlalu lama kan bedanya. Itu justru tengah Indonesia bolong. Ada jarak antar lini yang jauh banget sehingga pilihannya antara progressing the ball atau main direct langsung ke Iya, depan. emang- Nah itu emang yang bikin sengaja main direct. Indonesia di babak pertama waktu lawan Vietnam di GBK mandek banget Betul. penyerangannya gitu. Jadi Malah battle-nya tuh babak di kedua tengah. lebih bagus kan? Iya, karena kosong. Terbukti bahwa dua double pivotnya Indonesia, Hubner dan juga Jenner kuning. Karena nggak ada banget orang, jadi dia harus lakuin tackle di waktu itu. Jadi sebenarnya emang progresi duelnya Indonesia Vietnam semenjak Piala Asia ini cukup menarik ya. Jadi di Piala Asia yang gue lihat Indonesia emang ya udah kita main direct dan reaktif. Kita pressing babak Vietnam pada babak pertama gitu ya supaya mereka nggak bisa nyaman sama build up dan ujung-ujungnya kita penalti gitu kan menangnya itu yang di Piala Asia. Terus kemudian pertemuan kedua Vietnam kayak tahu nih wah, kalau misalkan mereka kayak gitu lagi ya udah kita keep the ball sambil nge-press gitu kan. Dan itu terbukti agak ngerepotin di babak pertama di GBK kemarin. Cuman pas di babak kedua ada beberapa tweak taktik yang dilakuin sama Sinteyong termasuk kemudian masukin Egy gitu kan supaya bermain lebih agresif kan di babak kedua pas di GBK itu. Nah, itu kemudian berhasil tapi caranya tetap bukan dari open play gitu kan. Diawali sebuah lemparan ke dalam gitu. Itu yang terjadi di dua pertama. Nah, yang ketiga ini menurut gue jauh lebih menarik karena sebelumnya kan di episode sebelumnya kita ngebahas bahwa gue mengira Indonesia ini bakal reaktif di Hanoi karena satu head to head yang gak terlalu bagus dan kedua ada kemungkinan Vietnam tim tetap bakal possession football dan gimana cara ngadepin possession football ya entah kita ngepres mereka atau nunggu di tengah kemudian balik counter gitu itu reaktif lah sebuah cara yang masuk akal untuk dilakukan tapi ternyata dengan beberapa personel baru yang masuk termasuk Tom Haye Ragnar Ratmangun juga gitu kan cara mainnya sedikit berubah nih Indonesia gitu terutama di babak pertama ya jadi main 5-4-1 dengan Vietnam 3-4-3 kalau nggak salah ya tadi gua ngeceknya ya. Dengan formasi kayak begitu tengahnya penuh gitu tengahnya penuh dan terus kemudian Indonesia masuk ke areanya Vietnam itu entah dari sayap atau dari half space. Betul. Gitu kan terbukti golnya Ratmangun itu dari half space kan sebenarnya gitu nah Vietnam yang ngejaga areanya dengan zonal ini agak bingung gitu ini kita harus jagain zona yang mana terus kemudian jagain pemain yang gerak kemana gitu itu Vietnam agak bingung makanya kemudian terjadilah gol pertama terjadilah gol kedua dan ketika kedua gol itu terjadi mereka belum dapat jawabannya kita harus ngadepin Indonesia seperti apa makanya kemudian kelihatan kayak kena mental gitu kan karena mereka ngeredup banget abis kebobolan 2 gol itu karena mereka belum nemuin jawabannya kok tiba-tiba Indonesia main kayak begini gitu jadi yang gue lihat ada peningkatan permainan di babak pertama di Hanoi ini gitu. Pertama lebih bagus dalam build up, kedua lebih disiplin jaga ruang gitu ya, entah ketika lagi bertahan entah lagi nyerang. Sama kemudian ketika bola lepas, misalkan kita lagi nyerang nih, terus kemudian bola lepas di kotak penalti Vietnam nyerang dong gitu kan. Nah gitu kita di lapangan tengah itu langsung nge-pressing gitu supaya Vietnam nggak bisa build up. Nah itu kemudian yang jadi kunci, Vietnam nggak bisa build up menurut gua itu penting juga gitu. Jadi itu tiga itu yang menurut gua jadi kunci Indonesia Vietnam babak pertama. Sayang di babak kedua agresivitasnya agak menurut gue. Jadi kontrolnya terhadap pertandingan itu tidak sebagus babak pertama Indonesia. Jadi gua ngeliat beberapa kali Vietnam punya kesempatan untuk nyerang, cuman kita harus ngakuin juga
lini pertahanan kita mainnya bagus. Bagus banget. Lima orang di belakang ketika kita nggak nguasain bola itu rapi. Jadi agak melebar ketika bola masih di tengah, tapi ketika bola mendekati kotak penalti Indonesia itu mereka langsung merapat gitu. Dan itu bikin Vietnam bingung lah, ini gue harus kemana lagi nih bola. Kadang-kadang main crossing, lob ball, terus kemudian tendang dari luar kotak penalti gitu kan. Jadi cukup sulit lah untuk ngebongkar pertahanan Indonesia karena Vietnam sendiri juga bingung ini gimana caranya ketika tadi kayak gue bilang 5 itu ketika bola di tengah ngelebar, tapi ketika bola udah mau mendekati kotak penalti langsung menyempit gitu. Itu Vietnam nggak punya jawaban lagi gitu. Dan kalau main bertahan kan sebenarnya main bertahan lebih capek dibandingin nyerang kan. Dan kredit kita berikan kepada Bang J ya. Karena dia kan sebagai sentralnya di lini pertahanan yang ngatur line garis terakhir Indonesia. Karena kita tahu berapa kali kalau misalkan ada pemain yang tidak disiplin pasti kan akan berantakan ya. J itu tugasnya kayak mengatur semuanya sejajar semua. Karena berkali-kali ngelihat peluang-peluang Vietnam tuh mungkin bisa ngelewatin para pemain Indonesia ketika counter attack, tapi ujung-ujungnya kayak mereka tuh bingung mau ngapain. Mereka tuh sih kayak anjing gue ngapain ya, ini kayak dikurung semuanya, gue ke ujung-ujungnya ke belakang lagi, tendang dari luar. Jadi defensif kita, dan tadi gue pas yang live reaction gue bilang kan berapa lama Indonesia bisa bertahan untuk bermain disiplin kayak gini, karena kan bermain bertahan lebih capek daripada menyerang, dan buktinya alhamdulillah sampai injury time 9 menit pun masih fokus dan akhirnya nambah jadi 3 gol kan. Iya. Dan ya kita perlu ngasih komentar juga ya tentang Bang Jayadi kalau kata ini netizen ya. Jay Zas, kemudian Tom Hay dan juga Ragnar Oratmangun gitu. Ini Tom Hay sama Oratmangun debutnya bahkan baru main juga kan di game kedua ini kan, baru bisa main langsung assist dan bikin gol gitu kan. Dan memang ini nunjukin kualitas yang mereka berikan gitu ya. Dan ini penting banget punya pemain, bukan cuma perkara misalnya wah ini entah naturalisasi, diaspora, apapun itu kata komentar orang, tapi pemain yang main di luar negeri tapi dapat menit juga. Betul. Jadi itu ngaruh banget ya. Maksudnya kayak match fitnessnya kejaga, dan juga maksudnya lu kalau dapat menit bermain di Eredivisie gitu ya, masih masuk gue bisa bilang top 7 Eropa kali sekarang kan. Bisa dibilang masih masuk itu dapat reguler, jadi memang kualitasnya kelihatan banget beda di situ gitu. Dan si J kan juga di seri B Venezia juga mau promosi juga. Walaupun seri B-nya gitu ya. Maksudnya seri B bukan seri A, tapi seri B Itali runner up. Itali lagi. Gitu. Mau gimana pun dia pasti dan dia main menjaga. Lo main di J2 tapi enggak main-main kayak Aaron, kasihan kan. Maksud gua kayak lu punya potensi tapi lu enggak dimainin terus gitu. Jadi kayak match fitnessnya gimana cara ngeceknya juga kan. Bener. Makanya pas Hubner pindah ke Osaka ya, Cerezo Osaka, dia ya gue pikir tuh better move juga. Betul, gitu kan. Orang pada komplain ketika Hubner pindah, kok balik ke Jepang lah. Sekarang gini, Arsene Wenger mau mulai karir di Jepang gitu kan. Terus juga banyak pemain misalnya gini, pemain Jepang, Kaoru Mitoma dari awal jadi mana Liga Jepang kan. At least sebenarnya kalau karena kan gue ini ya nontonin Liga Jepang untuk pekerjaan gue yang lain kan, commenting J-League tiap weekend. Gue ngerasa bahwa at least mungkin meskipun Liga Jepang tidak semewah liga-liga Eropa ya, seenggaknya lu punya taktik sama cara mainnya tuh rapi dulu gitu loh. Jadi ada IQ yang diasah juga gitu loh menurut gue ketika lu bermain di Jepang, dan itu ketika lu bermain misalkan lu reguler dapat tempat utama itu bagus banget. Karena menurut gue kalau pemain Indonesia kayak misalnya dapat kesempatan ya jangan gak usah mau langsung ke Eropa lah. Lo ide lo ke Thailand atau lo ke Jepang dulu deh, lo naklukin Jepang dulu, lo udah usah karena pemain Jepang yang ada di Eropa itu basicnya adalah dari J-League kan. Kalau Rumitomo dari SMA langsung ke J-League. Wataru Endo, maksud gue contohnya udah banyak lah. Jadi jangan mengecilkan Liga Jepang. Kok dari Eropa ke Jepang? Lalu butuh menit bermain. Ketika dia udah sukses di sana, kemungkinan besar bisa balik ke Wolf dan bisa jadi pemain reguler gitu. Walaupun gak sering main, tapi ada di bench dan jadi super sub lah gitu. Walaupun ini gue ada catatan lagi, sorry jadi motong. Sebenarnya ini ada kaitannya juga dengan diaspora, naturalisasi pemain-pemain yang gue pengen bahas dari isu ini kan sebenarnya sering kita angkat juga gitu. Naikin technical floor liga lokal sendiri dan pemain lokal sendiri ini gimana gitu, karena kalau menurut gue kita nggak selamanya bisa quick fix dengan ngandelin pemain-pemain naturalisasi yang emang technical floor-nya tuh sama pemahaman taktiknya lebih bagus gitu, udah tinggi gitu. Nah kita nggak bisa selamanya quick fix kayak gitu, karena kita tetap gimana pun caranya kalau mau timnas bagus dan berkelanjutan gitu ya, sustain, ya liganya dibagusin, kualitas pemain-pemainnya juga dibagusin, naikin technical floor-nya gitu, pemahaman taktiknya. Karena kalau misalkan itu nggak diperbaikin, sekalipun kita ngekspor pemain dari Liga Indonesia ke Liga Jepang,
jauh bro kalau misalkan ngomongin apa namanya football IQ, pemahaman taktik segala macam. Nanti kan kalau nggak paham nggak bisa main juga, sulit gitu loh. Jadi menurut gue emang tetap harus dikejar apa namanya perbaikan kualitas pemain sama liga lokal sendiri gitu loh. Jadi gue bukannya lokal pride ya, menurut gue harus ada penilaian yang balance dalam isu ini gitu loh. Jadi biar lo juga jangan sampai lo ultranasionalis juga gitu, nggak bagus juga. Jadi menurut gue emang isu pertama adalah memperbaiki teknik pemain sama liga lokal sama kualitasnya segala macam. Kalau lo itu udah tercapai bagus dan misalkan di luar negeri ada pemain yang pengen membela lo karena punya darah keturunan Indonesia, ya itu monggo aja gitu loh. Itu menurut gue nggak bakal jadi soal karena toh itu memperkaya talent pool kita gitu kan. Cuman sekarang menjadi soal karena ini kelihatannya itu jadi kayak buat quick fix aja gitu biar cepat, tapi kita ngelupain gimana memperbaiki kualitas yang di nasional gitu. Iya, benar banget. Dan tadi ya kalau gue mau nambahin dikit, emang yang penting itu kan minute play bukan cuma perkara ada bendera Indonesia di squad tim Premier League gitu ya, atau siapa yang berangkat ke Piala Asia ada Indonesia gitu. Yang penting adalah permainannya bagus. Nah kalau tadi soal Jaya itu ya gue nambahin dikit. Tadi kita lihat sebelum pemain pada masuk ke tunnel dan masuk ke ruang ganti pas jeda babak, dia tuh ngerangkul dulu tuh. Hoki. Iya, hoki itu ya. Ngerangkul beberapa pemain bahkan akhirnya gitu untuk nge-brief, untuk ngasih tahu kayak ngomongin gitu. taktik tuh kayaknya. Ngomongin taktik Kayak kalau kayak hoki gitu ya. gara-gara Itu yang juga sih. peluang terakhir yang terupas itu loh. Iya. Yang terupas harusnya sebenarnya dia bisa lebih aware lagi sama kedatangan bola. Tapi untungnya langsung pertandingan berakhir. Sebenarnya itu sebuah peluang emas yang didapat oleh yang harusnya hoki mungkin bisa menjadi ancaman ya. Tapi mungkin habis itu si Bang Jay Jayadi langsung nyamperin, ngajakin ngobrol baik-baik. Dan kalau kita melihat pun tadi masalah peluang ada satu momen di mana Wasit ya nyebelin banget. kena Motong transisi. Asli itu harusnya kalau menurut gue tuh bisa gol bang. Bisa gol itu. Bisa gol tuh kalau main di Tarkam di mana tuh udah diamuk masa gue rasa. Tadi itu menit 77-an ya kalau salah. Makanya nyebelin banget itu. Iya. Tapi setelah mulai babak kedua itu kita lihat kayaknya nggak sebagus babak pertama. Apakah ini kelelahan emang mereka menumpuk di belakang atau ada taktikal? Nah itu menurut gue adjustment? mencoba mencari mungkin ada pilihan taktik ya. Tapi gue tidak melihat ada kayak kalau misalkan di babak keduanya Indonesia Vietnam di Piala Asia itu kan kelihatan banget bahwa sebenarnya ada perubahan taktik yang dilakukan oleh Sinteyong gitu kan. Yang mana perubahan taktiknya adalah ya udah gue biarin aja Vietnam nyerang terus gue tunggu terus gue counter gitu kan. Nah yang di babak kedua itu gue nggak ngerasa bahwa kejadiannya seperti itu gitu. Yang gue lihat adalah memang agresivitasnya Indonesia ini agak menurun aja. Tapi bagusnya kedisiplinannya itu nggak hilang. Kedisiplinannya nggak hilang gitu. Jadi di tengah sama di belakang kedisiplinannya nggak hilang dan itu tetap bikin Vietnam bingung gitu. Nah cuman ada kritik lagi yang menurut gue harus disampaikan juga ketika ngomongin Indonesia dan itu terjadi ketika lagi nyerang ya menurut gue. Ada satu momen di mana Ragnar Oratmangun sendirian ngegiring gak ada yang ngebantu. Gak ada yang support. Jadi mungkin pas skema counter ya? Counter dan itu bagus banget dari kiri kan. Kalau nggak salah bola direct langsung dari belakang ke kiri, dia nusuk. Ada support tapi telat. Menurut gue itu harus diperbaiki. Mungkin ada drill di sesi latihan di mana ketika situasinya udah bola sampai kotak penalti, transisi positif bola sampai kotak penalti, si pemain-pemain yang lain tuh harus paham gimana area yang harus gua isi gitu, gimana posisi yang baik buat nerima umpan segala macam gitu. Atau ya itulah maksud gua yang gol pertama lu bisa lihat juga kan Hoki Caraka kan ketika Oratmangun masuk ke dalam kotak penalti. Itu kan kelihatan banget bahwa dia malah ngikut garis dari para back Vietnam. Bukan biasanya kan kalau misalkan gini loh, kalau lu nonton Premier League gitu ya, banyak banget ketika lu nonton Premier League bola ketika ada sayap masuk ke dalam kotak penalti gitu kan, pemain yang ada di samping kanan atau samping kirinya itu biasanya mundur supaya ada cutting back buat umpan tarik gitu ya. Dan itu kemudian nggak dilakukan sama Hoki. Dia malah berdiri sejajar sama garis pertahanan lawan gitu, bukannya mundur, ini ada ruang nih gitu. Nah, hal-hal kayak gitu yang menurut gue harus diperbaiki. Sama ada satu kebiasaan main Indonesia ketika lagi nyerang mereka tuh berusaha go for glory ya. Maksud gue lo ada dua pemain di kiri dan kanan, bukan yang dipasing. Karena kita teriak-teriak gitu, atas passing. Malah dia malah maksa
maju ke depan ujungnya juga lepas. Maksudnya decision makingnya yang mesti dibenerin juga sih, dan juga kayak ya lu jangan ego lu pengen nyetak gol jadi kayak pahlawan ya. Maksud gua kan semua juga butuh gol gitu. Jadi maksud gua Ya, gue sih kalau gue ngelihatnya mungkin bukan ego ya, mungkin lebih ke soal ketenangan. Karena kan ketika dia udah counter nih, otomatis misalnya 2 back tadi gue lihat tuh, itu ngejar pemain yang bawa bola kan. Sebenarnya kan ini membebaskan kiri dan kanan gitu. Nah, ini yang wow gue dikejar gitu, kayak ada rasa tidak tenang di depan, terutama di final third ya beberapa kali tuh. Sehingga memang nggak sempet mikir passing gitu. Wah, apa gue kalau menang sprint aja bisa selesai nih gitu. Akhirnya nggak ngelihat dan mungkin udah ketutup, udah kena press dan kena trap di situ, jadi nggak bisa. Karena decision making tuh kerasa banget di final third. Nggak cuma di yang tadi counter tuh, ada tuh beberapa pemain yang di sisi kiri tuh. Iya. Pas mau crossing atau cutback atau nah itu dia mikir, akhirnya muter kerebut beberapa kali kayak gitu. Iya, jadi emang harusnya sebenarnya ketika nyerang, lu kan tim lo bagus kan, hal-hal kayak gitu. Jadi kayak segala sesuatu itu udah diorkestrasi di sesi latihan, terus kemudian diterapin di pertandingan. Jadi pemain-pemain yang bawa bola itu paham ketika gue posisinya di sini, gue yakin temen gue ada di posisi A, B, C, D gitu untuk nerima operan gue, atau ya seenggaknya ketika gue nendang mereka bisa rebound bola gitu kan. Nah itu kemudian yang menurut gue nggak bisa, maksudnya bukan nggak bisa, jadi belum ada di di timnas Indonesia gitu. Jadi emang kurang diasah aja menurut gua gitu. Dan kalau gol ketiga itu adalah kombinasi yang tidak disukai pastinya oleh Vietnam, yaitu set piece dan chaos di dalam kotak penalti seperti nonton Arsenal. Gimana, Dok? Tadi kan taktikalnya, kalau dari sisi fans menggebu-gebunya gimana, Dok? Apa tentang si gol ketiga ya? Ya, tentang gol ketiga, tentang koordinasi pertahanan Vietnam, tentang Vietnam juga setelah gol kedua bahkan nggak bisa tuh golin ke gawang Indonesia gitu. Maksudnya memasuki pertahanannya juga susah. Iya, maksudnya kalau menurut gue sih cukup menarik ya. Terlebih gol ketiga tuh Sananta. Karena pas the live reaction tadi ada orang soalnya pede banget. Oh ini nanti menit 87 golin nih. Lu? Oh ya gue ya. Ya cuman 97. Cuman akhirnya wasit kan. 97 iya. Dan akhirnya 97 terwujud. Gue sih sebenarnya lebih maksudnya apa ya? Gue tuh dari perspektif fans mungkin lebih melihat akhirnya Indonesia tuh punya sosok striker ya. Maksudnya gue gak bilang si Ramadan Sananta juga enggak. Tapi akhirnya Indonesia punya striker yang emang benar-benar dicari dari beberapa era kali ya. Maksudnya kita akhirnya punya striker yang bisa jadi opsi gitu loh. Kita punya Ramadan Sananta yang bisa link up play. Habis itu sekarang punya Oki Caraka yang mungkin bisa jadi pemain yang emang distraksi dan nyari ruang gitu. Tapi menurut gue strikernya Sinteyong tuh bukan striker tipikal goal getter. Iya. Mereka dia tuh kayak lebih ke system work gitu. Lebih ke nyari gimana caranya striker yang gue punya ini seenggaknya punya work rate gitu, dan itu gue pakai nggak cuman buat nyetak gol, tapi ya itu tadi, satu buka ruang, nutup ruang gitu kan, terus kemudian bisa buat jagain bola sampai teman-temannya datang kayak gitu loh. Even Rafael Struijk kan juga gitu kan, tipikalnya gitu. Tapi apakah kalau Rafael Struijk pulih dengan adanya Ragnar, hoki kayaknya nggak dapet spot ya? Ada kemungkinan kayak gitu kalau menurut gue ya. Iya. Karena kan kalau Ramadan Sananta selain karena memang agak berbeda dalam hal ini, dia lebih tipe finisher gitu ya dibanding Struijk yang bisa melebar tuh beberapa kali kita lihat juga. Tapi juga ada info juga yang banyak diomongin bahwa Ramadan Sananta tidak cukup bugar main 90 menit di sistemnya STY gitu. Jadi itu yang masih menjadi PR dan menjadi alasan dia nggak dipercaya full gitu. Kalau misalkan kabar itu benar, berarti ya gue tidak mengherankan kalau misalkan dia jadi pemain pengganti di babak kedua gitu. Dan Scott McTominay gitu maksudnya. Iya, maksud gue Joselu bro. Iya, Joselu. Maksud gue punya opsi yang bagus, punya opsi itu bagus. Iya, opsi. Gitu. Tapi kan ngelihat bagaimana cara mainnya Sinteyong, gue ngerasa bahwa ya striker yang dicari itu yang udah punya work rate, ya, itu bukan yang goal getter. Struijk itu kan kalau menurut gue tipikal strikernya yang emang pinter buat ngelakuin pressing ya. Makanya agak menarik nanti kalau misalnya nanti udah bisa main sama Ragnar tuh, kalau pressing Indonesia bakal serapi dan sekolektif apa gitu. Makanya kalau menurut gue ya tadi balik lagi dari perspektif fans, kalau dari gue pribadi sih ya cukup seneng karena Indonesia punya striker yang emang bukan sebagai, mungkin kalau dulu ada Bang Pamungkas, Boa Salosa itu striker ya. Ya dia forward lah itu Boa Salosa.
Ya, Kurniawan DJ. iya maksudnya kan mereka kan ada tipikal goal Hamzah getter Kusuma atau tuh. yes, mereka Zainal kan ada Arif. target man gitu kan. Tapi sekarang tuh di zamannya Sintayong itu dibuat gimana striker tuh bekerja secara sistem gitu. Lu nggak harus jadi goal getter tapi lu bisa jadi pemain yang emang buat distribusi tim. Lu bisa link up play, lu bisa nyari ruang atau ngelakuin playmaking juga di situ. Itu sih menurut gua. Iya, tapi kalau dari yang gol ketiga kita ada komentar nggak soal Vietnam ini yang chaos? Gol ketiga Vietnam memang udah ngedon aja sih menurut gua. Wih, Vietnam udah ngedon bro. 2-0 Mas Nguyen. Iya. Tapi emang ya kelihatan kan maksudnya kelihatan pemain substitusinya banyak yang kayak Ya itu yang disorot yang gitu makanya, aja. Makanya gue bilang mungkin Philip mereka Trosier got pressure ya kan. gila Pressure. Makanya ya. makin tua dari umurnya ya. Bener gitu bro. Pressure apaan? Ini- Kapal pressure. ini pelatih yang udah gue kenal dari 98 ini. Asli. Udah lama banget dia tuh. Jadi tapi menurut gue Di Jepang ya? 98 ya? iya Jepang. Yang gue 2002 tangkap dia ya, Jepang yang ya? gue tangkap kenapa kemudian benchnya terlihat frustrasi gitu ya mereka memang kayak tadi gue bilang nggak punya jawaban ketika Nggak udah punya ketinggalan 2-0 gitu. Mungkin nggak ada di dalam bayangan mereka. Anjir kok cara mainnya Indonesia Indonesia beda, beda. lagi gitu. Ngeremehin loh. sih anjing dari awal lu semua bilang Indonesia ini Indonesia itu. Lempar bola, In your Belanda. face, motherfucker. Lu bayang- Ulang lagi, lu bayang- lempar bola, Arhan curang, rang. Makan no. Lu mau Rasain lu. Rasain lu. Enggak, gue pikir justru malah mereka udah ngelihat Indonesia bakal jago banget. Makanya Enggak, mereka tuh ngatain tuh karena iri bilang bos. Nggak, karena menurut gua mereka masih ada rasa kayak Kesel sama Superioritas Perseo. Iya, karena menurut gua mereka kan dari bertahun-tahun tuh masih superior di atas Indonesia bahkan lewatin Thailand berkali-kali Iya, gitu. iya. Jadi maksud gua masih ada rasa sombongnya itu loh Iya. Dan waktu itu Indonesia pernah kritik lapangan mereka juga kan. Nah, ketika main di Midin, maksudnya dengan segitu banyak penonton yang datang ya lu optimis menang dong. Tapi nyatanya in your face. In your face man. Rafli datang ke stadion lo menang bro. Rafli lah. Nggak, bukan karena Rafli. Ya maksud gue gini, jadi ketika di GBK babak pertama kelihatan Indonesia nggak bisa megang bola, di situ kan mungkin udah mengira ya, oh Indonesia bakal main reaktif lagi di Midin gitu kan. Ternyata Indonesia bisa megang bola pada babak pertama gitu kan. Itu kan yang sesuatu yang mereka anjir kok beda lagi nih cara mainnya gitu. Itu yang kemudian kali gue bilang ketika udah 2-0, ketika mereka belum dapet jawaban buat ngejawab tweak tacticalnya Indonesia ini, mereka udah kebobolan 2 gol dan itu yang bikin kayak makanya kemudian benchnya kayak frustrasi kok gini ya Udah jalannya pertandingan 2-0 gitu. di depan gawang gagal terus tiba-tiba 3 gol. Oke, bubar, udah pulang. Jangan nangis ya di rumah masing-masing. Kasian. Nguyen. Iya. Nangis masih Nguyen. Tadi ada yang bilang, Iya. tadi kan banyak yang nonton juga ya menteri-menteri putih itu ya. Ya desak Menteri Nguyen. putih. Desak Nguyen. Oh baju putih. Menteri putih apa sih? Dia menteri pakai baju putih Kasih maksudnya. putih Glenn Bradley. Menteri pakai Menteri kan yang banyak pakai baju putih ya. Menteri putih Jadi yang jelas catur. tinggal 2 pertandingan antara Indonesia ya karena Filipina kalah sama Irak 5-0 ya. Ya udah, Jadi Filipina nggak usah dipikirin adalah ya nextnya tuh Indonesia lawan apa dulu ya? Irak. Irak dulu. Bulan Juni. Irak bulan Nih Juni tanggal 6. sebenarnya seri selesai nih. Seri kita lolos ya. Seri selesai. Main di GBK, main di GBK gini. Cara ngalahin Irak Iya dong. paling Kalau gampang. seri Vietnam menang 2, oh masih bisa. Iya, Oh, nggak bisa. Irak udah kualifikasi kan. Nah, Indonesia tinggal bawa main Irak ke Gadok aja mendingan. Kawin kontrak. Oh enggak ding kalau misalnya Indonesia seri 8, Vietnam menang 2 tuh 9. Ya, Indonesia mesti menang. Satu Menang kali sekali. menang. Katakanlah kita kalah lawan Irak lah. Jangan sampai anjing, jangan sampai gitu kan. Seri lah, Katakanlah ya gitu. kita. Ya kan, kita menang lawan Filipina di GBK. Menang lawan Filipina 8-0 lagi. Atau apapun hasil Indonesia, kalau Vietnam seri sama Filipina beres. Betul. Bisa Iya jadi kan? gitu. Iya dong. Iya. Ya, pede Beres kecuali Vietnam ngalahin Irak 4-0 di game berikutnya nggak Indonesia mungkin. Filipina 8-0 lah bisa. 8-0. Kemarin 1 sama loh. Hah? Oh iya. Kan lapangannya jelek, Bang. Bisa 8-0. Tapi Irak mesti bisa, menang di bro. mana aja di Bisa bro 8-0 Supporter banget, bro. sorenya habis Di supporter Manila banget. anjing. Ya kita Parah doakan wasit aja. tadi. Masih ada sekitar Masih beko berapa? aja. 3 bulan. Oh, masih lama banget ya. 6 Juni. 6 Juni. 2 pertandingan. 6 Juni. Iya, iya. Aman Oh langsung aja. 2 pertandingan ya? Yoi, sebelum Piala Eropa, aman aja. Nah kita akan lihat Aman ya. aja. Semoga kita sehat-sehat semua. Amin. Apakah Juni sudah ada Martin Paes? Insya Allah. Bang Paes. Atau Cyrus Margono? Tapi ngomongin kiper Hernando tuh mainnya bagus loh. Bagus, Iya lagi. bagus. Sweep. Masa kemarin Adi Satrio untuk level gantiin juga bagus. Dia distribusi bola juga enggak Satu jelek-jelek distribusi bagus. bola nggak terlalu bagus kok. nggak terlalu distribusi bola nggak terlalu jelek. Terus kemudian claiming bola ketika crossing ternyata cukup berani. Yap. Dan yang paling oke menurut gue adalah sweepingnya bagus. Ya. Jadi ketika ada bola datang entah itu ditendang sama dia atau kemudian di keep bolanya. Ya. Betul.
Itu dia, kita doakan ya nanti bulan Juni kita bisa meraih minimal 1 dari 2 pertandingan yang ada, 1 kali menang. Dan ada update terus ya? Ya, update Kanjuruhan. Tapi ini nggak berhubungan langsung dengan Kanjuruhannya, tapi justru dari pertandingan Liga 1-nya. Derby Jatim tidak ada penonton karena ditakutkan mengulangi tragedi Kanjuruhan pada 2022 kemarin. Gitu. Jadi yang gua baca sebenarnya ini apa ya, tindakan pencegahan ya. Walaupun tentu saja gue pengen bilang bahwa di Indonesia itu crowd controlnya masih harus diperbaikin. Tapi untuk kasus ini ya udahlah, nggak apa-apa dulu, nggak ada penonton gitu. Iya, digelarnya Itu di di Bali hari Rabu malam ya. Betul. Rabu malam. Semoga situasinya kondusif dan kita lanjut ke Bansos Banter Medsos. Banter Ini Medsos. dia yang ditunggu-tunggu. Ya, ini dia. Komen pertama ada apa? Komen pertama nih Maguire ya. Emang anjing. Kok bagus sih jaketnya? Bagus, Bagus, emang bagus, Inggris bro. bro. Inggris. Ini Inggris juara Eropa. Baru bro. lihat gua jaketnya. Tapi pelatihnya set gitu. Kayaknya gue nonton dia di Anti final air, bro. nih. Kita semua. Iya. Kenapa nih? Harry Maguire cedera. Tapi yang gantiin si Rico Lewis kan? Rico Rico Lewis Lewis, terus Rico Lewis siapa aja dimasukin sama dia? Rico Lewis. Ben White kan nggak mungkin kan? Enggak, Ben White enggak. Cuma Rico Lewis sama ini kok kiper apa namanya James Trafford. Oh, Karena itu persahabatan juga ya. Maksudnya ya lu Nggak penting. gak nyari gojek. Mereka nonton Brazil. iya. 1-0. Cuman Hendrik bro, Hendrik. menurut gua enggak gini. Offside anjing. Menurut gua gini. Offside. Enggak. 17 tahun. Offside. Wembley. Offside. Bobby Charlton. Southgate kan bilangnya mau juara Eropa. Hendrik. Kalau juara dunia masih kalah. Iya. Tapi menurut gua itu bukan Inggris. Wah, Inggris mainnya terlalu pragmatis. Enggak, kalau pragmatis itu lu skuadnya seadanya. Terus lu maksimalin pakai cara yang terbaik supaya ini bisa tampil oke gitu. Inggris itu amunisinya bagus. Berarti yang salah. Gak kayak Southgate lah. Menurut gua Southgate-nya nggak punya imajinasi. Ini tuh kayak zaman Euro 2 Piala Dunia 2006 yang skuad Inggris ada David Beckham, Frank Lampard, Steven Gerrard, Paul Scholes, Rooney Owen ada belum? Hall, Rooney. Iya. ada Rooney, Michael Owen. Maksud gue dengan segitu line up jet setnya, tapi Sven tuh memaksa seorang Steven Gerrard menjadi sayap kiri. Ya kayak gitu maksud gua nggak imajinasinya. Lalu jokol. Imajinasinya kurang gitu, terlalu saklek gitu. Dan gua takutnya nih ya Rico Lewis main di timnas Inggris mainnya jadi fullback overlap gitu. Kan biasanya kan lu sama Pep dimainnya inverting Karena gitu ya, ke tengah gitu. si Rico Lewis gantiin Kyle Walker cedera. Yang cedera iya. Walker, Harry Walker cedera Maguire, nih. sama Sam Johnston. Iya. Abis kawal Vinicius cedera dia. Iya. Enggak, gue kebayang ya. Kayak Rico Lewis gitu kan, mainnya biasa di bawah Pep gitu kan. Terus Coach Gareth, ini saya mesti ngapain? Terserah kamu aja. Enggak, Gak usah pakai taktik. fullbacknya si Southgate itu pokoknya disuruh overlap aja. Jadi sayapnya ke tengah, fullbacknya overlap udah gitu Kalau doang. Walker pas gitu. lawan Prancis pokoknya tempel Mbappe udah beres. Iya. Udah itu doang tugasnya. Ya gitu ya. Dia kan Walker, tuh bukan, baca. dia kan Walker bukan Apa? runner. Ya ampun. Iya benar. Wadidaw, dibalik apa? Wadidaw. Bener. Yang jelas ini ya Ben White Ada lagi lagi ya? bersantai Ben White. Katanya sih nggak ngaruh buat City. Tuh ada yang bilang ngaruh, Cok. Yang bisa ngantongin Vini dia doang. Nah, ada Speed cerita- ada Messi ada. Bener ada itu bener, Walker gue ya, setuju. Kyle Walker Gue ya? setuju. Walker ngantongin Vini. Nih. Gue setuju. Ada cerita tentang City, John Stones ngobrol sama Declan Rice, ya kan bilang abis ini big game mate gitu. Hah? Big game apaan? Lu lupa abis ini ketemu Arsenal. Oh, jawabnya doang anjing. Arsenal disangka kayak oke biasa aja. Mantap. Ben White lagi santai di pantai. dia. Gila. Gak mau nerima panggilan timnas. Lanjut. Mana fakta yang lebih Ini apa mengejutkan? Inggris gak pernah juara Piala Eropa, Belanda gak pernah juara Piala Dunia. Prabowo menang 1 putaran. Bukan Bukan kita ya, ini Aje Waranas Aja ya. Waranas bukan ya. orang. Nih. Gak mengejutkan sih. Ini yang ngirim bansos juga Not that Aja surprising Waranas sendiri anyway. ya. Bukan kita ya. Ya. Ya next. Bukan kita. Yang milih siapa ini? Ini terakhir. Sederhana tapi Bung Towel gak suka. Tadi ada ini, tadi di Bung Towel Kemal ya, tweetnya Bung, Kemal nih. Bung Handuk Speed. Nih tadi Handuk speed. ada yang nge-tweet nih di Twitter ya namanya @bola-bola aja. Komen gini, Bung Toel waktu bahas masalah stamina yang kuat bermain 90 menit berucap dia lagi beberapa sport 77 kan rekan-rekan kita kan. Berkat pelatih di klub dong, dibalas Savage sama Bang Mamat. Kayak kami nggak pernah nonton Liga 1 aja, langsung diem Bung Toel. Iya. Silakan datang butuh. Kayak mana? Apa ya lanjut? Kayak mana? Udah ya habis ya. Habis ya.
Habis sudah bansosnya karena ditutup oleh Bung Towel. Itu dia. Dan Bang Mamat Al-Katiri. Gimana Dok? Lo closing juga dong untuk merayakan kemenangan ini dari kacamata fans supporter timnas. Ya ini bagus ya, positif banget karena menurut gua kayaknya Indonesia juga udah siap ngelawan Amerika Serikat. Ya mungkin kalau nggak usah Amerika Serikat dulu. Argentina rematch. Kita bikin humble tim-tim yang gagal ke Piala Dunia dulu aja gitu. Siapa? Tim-tim Eropa yang gagal Piala Dunia atau Piala Eropa yang gagal tuh Norwegia mungkin gagal Piala Eropa kan. Oh iya. Suruh sparring dulu ya lawan Indonesia. Sparring dulu ya. Israel. Wah, Gak boleh nyampe sini. Jangan dulu dong. Itu geri sekali itu. Norway lawan Haaland, Odegaard, Oscar Bob tuh ternyata Norway juga. Bro, Haaland diberhentiin bro sama Rizky Ridho bro. Rizky Ridho itu Ramos-esque. Ramos-esque. Terlalu ngaco. Kita ketemu di Rizky Ridho episode era selanjutnya Ramos. dari Box to Box Ball Show.